Teman-teman, di video kali ini di Istighfar ID Channel, saya Elo ingin memberikan sebuah pengetahuan atau edukasi tentang QRIS. Banyak orang di lingkungan kita atau masyarakat kita sekarang sudah banyak menggunakan QRIS karena QRIS itu sendiri merupakan sekarang adalah merupakan standar pembayaran ya yang dicanangkan oleh pemerintah dan utamanya di sini adalah Bank BI. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud QRIS yang sekarang lagi heboh, yang sekarang lagi dengung-dengungkan, bahkan yang luar biasanya QRIS ini ternyata membuat Amerika atau Presiden Trump itu sedikit ingin ingin tahu kenapa sih QRIS kok bisa menguasai sistem pembayaran digital di Indonesia. Nah, tentunya Presiden Trump yang dimana beliau adalah presiden dari negara adidaya, Amerika, merasa penasaran dengan keberadaan QRIS yang selama ini negara atau dunia itu melakukan pembayaran menggunakan Visa atau Mastercard yang dikuasai oleh Amerika. Oke, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan definisi dari QRIS. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar kode QR nasional di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia atau Bank BI pada tahun 17 Agustus 2019. Artinya kalau sekarang 2025 sudah sekitar 6 tahun. Sudah sekitar 6 tahun QRIS itu beredar di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menyatukan berbagai macam kode QR dari berbagai penyedia layanan pembayaran menjadi satu standar sehingga memudahkan proses transaksi secara digital. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman karena kode QRIS ini merupakan sentral dari transaksi pembayaran digital yang dikeluarkan oleh Bank BI yang tujuannya menjadi satu alat pembayarannya, itu namanya kode QRIS. Oke, sejarah QRIS itu sendiri teman-teman, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari QRIS. Sebelum adanya QRIS, setiap penyedia layanan pembayaran memiliki kode QR sendiri-sendiri, menyebabkan kesulitan bagi pedagang dan konsumen dalam bertransaksi. Betul, karena dengan banyaknya kode sehingga konsumen sangat sulit untuk melakukan transaksi. Berikutnya adalah tentang peluncuran QRIS itu sendiri. Bank Indonesia meluncurkan QRIS 17 Agustus 2019. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2019. Implementasi dari QRIS itu sendiri adalah QRIS mulai diterapkan secara luas pada 1 Januari tahun 2020. Artinya ada selang kurang lebih sekitar setengah tahun dari tahun 2019. Peraturan yang mengikat terhadap QRIS, undang-undang yang dikeluarkan tentang undang-undang keuangan adalah QRIS diatur dalam peraturan anggota Dewan Gubernur BI nomor 21/18 PADG/2019 yang bertujuan menyatukan sistem pembayaran digital berbasis QR menjadi standar nasional pengembangan. QRIS terus dikembangkan dan dikolaborasikan dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI untuk memastikan kompatibilitas dan efisiensi dalam sisi pembayaran. Oke, target QRIS itu sendiri adalah QRIS menjadi bagian dari visi sistem pembayaran Indonesia atau SPI tahun 2025 dan memiliki target untuk meningkatkan inklusi keuangan dan kemudahan transaksi. Manfaat QRIS itu sendiri adalah kemudahan transaksi. QRIS memungkinkan konsumen untuk membayar dengan satu QR saja, terlepas dari aplikasi pembayaran digital yang digunakan. QRIS ini sangat efisiensi, teman-teman. Ya, QRIS mempercepat proses transaksi dan mengurangi biaya administrasi tentunya. Keamanan QRIS menggunakan standar keamanan yang tinggi sehingga menjadi lebih aman karena merupakan standar yang berlapis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi tenang aja dalam menggunakan QRIS, itu jauh dari yang namanya hacker. Inklusi keuangan, QRIS membantu meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi pelaku UMKM. Makanya banyak yang sekarang warung-warung atau toko-toko yang ada label QRIS-nya. Interoperabilitasnya, QRIS memungkinkan transaksi antar penyedia layanan pembayaran sehingga meningkatkan interoperabilitas sistem pembayaran digital.
Nah, tentunya QRIS akan meningkatkan sistem perekonomian di negara kita, teman-teman. QRIS mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah transaksi dan meningkatkan aksesibilitas pembayaran digital. Penggunaan global, QRIS juga dapat digunakan di berbagai negara di ASEAN, seperti contohnya Singapura, Malaysia, Thailand, dan di Filipina, terutama di negara-negara ASEAN. QRIS sudah bisa digunakan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sedang berjalan-jalan di negara ASEAN, maka bisa menggunakan QRIS. Mengapa Amerika mempersoalkan QRIS? Nah, ini nih yang sedang ramai nih, teman-teman. Ya kan ya? Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR menyoroti QRIS sebagai salah satu hambatan terkait dengan layanan keuangan. Hal ini termuat dalam dokumen laporan tahunan estimasi perdagangan nasional atau National Trade Estimate atau NTA 2025 yang dirilis oleh USTR. Laporan itu menuding peraturan Bank BI nomor 21 tahun 2019 tentang implementasi standar nasional atau Quick Response Code untuk pembayaran minim melibatkan partisipasi dari perusahaan Amerika Serikat, termasuk penyedia pembayaran dan perbankan. Mereka mengklaim tidak diberitahu seputar pembuatan regulasi tersebut dan tidak mendapat kesempatan menyampaikan pandangannya. AS juga mengklaim persoalan sama terkait peraturan Bank BI nomor 22 tahun 2020 tentang sistem pembayaran. Payung hukum dalam bentuk blueprint sistem pembayaran Indonesia atau BSPI 2025, aturan ini antara lain mengatur soal batas kepemilikan asing dan operator sistem pembayaran non-bank dan operator infrastruktur sistem pembayaran. Selanjutnya teman-teman, laporan tahun NTA 2025 juga menyoroti implementasi peraturan Bank BI di 19 tahun 2017 tentang gerbang pembayaran nasional atau GPN. Regulasi ini mewajibkan seluruh transaksi debit dan kredit retail domestik diproses melalui peralihan lembaga GPN yang berlokasi di Indonesia dan berlisensi dari Bank BI. Selain itu, kebijakan BI pada Mei 2023 terkait dengan kartu kredit pemerintah pusat dan daerah melalui GPN juga menjadi sorotan secara umum. Perusahaan-perusahaan pembayaran AS khawatir kebijakan BI akan membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik di Amerika Serikat. Yang kedua, bagaimana respon BI terhadap hal ini, teman-teman? QRIS, kependekan dari Quick Response Code Indonesia standar, adalah standar kode QR yang disahkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran Indonesia. Fasilitas ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran non-tunai melalui berbagai aplikasi pembayaran digital dengan hanya memindai satu kode QR yang sama. Sehubungan dengan tudingan Amerika Serikat, Bank Indonesia berkoordinasi dengan delegasi pemerintah RI mengenai isu QRIS yang dianggap sebagai salah satu hambatan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pelaku industri sistem pembayaran di Indonesia mengklaim keberadaan QRIS tidak untuk menafikan aturan main internasional, tetapi mendorong perekonomian dan inklusi keuangan domestik. Oke, selanjutnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia atau BI, Destri Damayanti menyatakan Bank BI telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto yang saat ini berada di Washington DC, yang bernegosiasi terhadap pemerintah AS berkaitan dengan pengenaan tarif impor resiprokal AS atas produk Indonesia. Hingga saat ini, proses antara delegasi RI yang dipimpin oleh Airlangga dan pihak USTR masih berlangsung. Salah satu isu yang sedang dinegosiasikan oleh delegasi adalah perihal QRIS. Kebijakan mengenai QRIS dan sistem pembayaran atau fast payment lainnya pada dasarnya berlandaskan kerjasama dengan negara lain. Dalam hal ini, BI selaku otoritas tidak membeda-bedakan mitranya, teman-teman. Lalu, apa kata pemerintah mengenai permasalahan ini? Pemerintah melalui tim negosiasi tengah berada di Washington DC untuk berunding dengan sejumlah pemangku kepentingan di AS. Delegasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto. Nah, itu tadi apa kata pemerintahnya, teman-teman ya. Artinya pemerintah Indonesia yang menyerukan bahwa ya kita masih terus bernegosiasi nih dengan pihak Washington DC atau Presiden Trump. Menteri Airlangga juga menyebut serangkaian pertemuan telah terjadwal dan akan berlangsung selama 60 hari ke depan dengan target menghasilkan perjanjian dagang bilateral
Dalam menjajaki proses negosiasi ini, delegasi turut berkoordinasi dengan otoritas keuangan dan moneter. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika, katanya, dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta. Berikutnya yang keempat adalah bagaimana tanggapan asosiasi sistem pembayaran di Indonesia ini yang berkaitan dengan QRIS, teman-teman. Nah, Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, Pak Santo Solim mengatakan, QRIS sebagai inovasi sistem pembayaran digital merupakan bagian dari perkembangan teknologi. Kendati demikian, penggunaannya di Indonesia sama sekali tidak bermaksud untuk menafikan aturan main internasional atau international principle. Jadi, QRIS tidak ingin memonopoli untuk keuntungan internasional, teman-teman. Hanya ingin memfasilitasi masyarakatnya yang ada di dalam negeri. Industri sistem pembayaran terbuka dan berbagai jenis pembayaran termasuk berbagai kartu. Karena semua akan kembali pada pilihan masyarakat. Oleh sebab itu, asosiasi mempercayakan sepenuhnya kepada delegasi pemerintah RI di bawah Kementerian Pak Airlangga untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. BI dan ASPI atau Indonesia tidak punya maksud untuk meninggalkan international principle. Saya pikir kita mencari inovasi digital dalam konteks populasi Indonesia yang besar. Bukan saja end customer, melainkan pebisnisnya juga, terutama UMKM yang lebih dari 97% itu mikro. Katanya yang dihubungi pada saat di Jakarta. Ia menegaskan, inovasi QRIS dalam sistem pembayaran bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong inklusi masyarakat Indonesia. Dengan adanya QRIS, transaksi pembayaran diharapkan dapat berjalan lancar dan terjangkau bagi masyarakat. Sebelum adanya QRIS, transaksi pembayaran berbasis kartu lebih banyak mengandalkan sistem elektronik atau data capture atau ADC, yang notabene membutuhkan biaya investasi dengan jumlah yang relatif terbatas. Di sisi lain, penggunaan QRIS pun relatif lebih efisien dan dapat menjangkau sejumlah wilayah di Indonesia. Bagaimana perkembangan QRIS di Indonesia? Nah, ini teman-teman. Mengutip data BSPI tahun 2020, QRIS sebagai alat transaksi sistem pembayaran hingga Juni 2024 telah digunakan oleh 32,7 juta merchant dan 50,5 juta pengguna atau tumbuh 160,8% secara tahunan. Dalam 4 tahun, penggunaan QRIS juga diklaim telah mengakselerasi tingkat inklusi keuangan RI dari 57,7% pada 2019 menjadi 88,7% pada tahun 2024. Luar biasa peningkatannya, teman-teman. QRIS tidak hanya berlaku dalam sistem pembayaran domestik, tetapi juga antar negara atau dikenal dengan QRIS cross border. Sistem pembayaran diintegrasikan dengan transaksi mata uang lokal, local currency transaction atau LCT, ini telah berlaku dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, serta akan menjajaki kerjasama dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Inovasi sistem pembayaran yang dihadirkan melalui QRIS telah membantu para pelaku usaha mengakses sistem pembayaran lokal antara lebih murah dan efisien. Selain itu, QRIS memiliki kelebihan tersendiri, yakni bersifat interoperabilitas alias memungkinkan berbagai aplikasi pembayaran digital bekerja sama dalam satu QR saja, teman-teman. Benar, berdasarkan data BI, pembayaran digital tumbuh 35,3% secara tahunan menjadi 3,5 miliar transaksi pada Februari 2025. Artinya pada Februari 2025 tahun ini telah terjadi transaksi 3,5 miliar transaksi, teman-teman. Ini salah satu disumbang oleh pertumbuhan volume transaksi pembayaran QRIS yang tumbuh 170,1% secara tahunan, didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Sementara itu, volume transaksi penggunaan kartu debit dan ATM per Januari 2025 turun 3,09% menjadi 594,90,59 kali transaksi. Adapun volume transaksi kartu pada periode yang sama tumbuh 15,89% secara tahunan menjadi 41,833 kali transaksi. Nah, berikut adalah informasi mengenai QRIS ya, teman-teman. Saya tadi menjelaskan, memberikan edukasi mengenai apa sih definisi dari QRIS, dan juga di sini saya akan memberikan, tadi juga sudah memberitakan tentang
QRIS yang sekarang sedang heboh diperbincangkan di negara Amerika karena telah menggeser posisi visa atau Mastercard yang dimiliki oleh Amerika. Baik teman-teman, mungkin sekarang cukup edukasi dari saya. Bila mana teman-teman masih kurang dengan edukasi dari saya atau ada kesalahan informasi yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan dan bisa direvisi di kolom komentar saja teman-teman, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kali ini. Terima kasih. Bye-bye.